Ya. Berenang. Perhatikan gambar ya. Kira-kira tahukah kamu kita akan membahas tentang apa ini kira-kira? Magnet. Oh, kenapa magnet tuh? Ada pancingan. Pancingannya itu kenapa bisa nempel? Karena ada magnet di ikan, di mulut ikan. Terus ada tempelan di kulkas. Kebanyakan bisa ditempel gitu karena ada apanya? Magnetnya. Ya. Kemudian mobil. Mobil kah bisa diangkat pakai kren kayak gitu? Itu gimana? Pakai apa? Magnet juga ya. Gaya Ya, magnet. betul sekali. Yang kita Pakai gaya bahas magnet. ini dia yang kita bahas yaitu gaya magnet. Aku lagi ada magnet. Venom ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Magnet berasal dari mana? Magnet berasal dari katanya dari mana? Dari sebuah kota namanya Magnesia, Magnesa ya. Di mana? Di daerah Turki. Di sana ditemukan batu aneh yang dapat menarik benda-benda terutama besi. Maka dari itulah batu magnet disebut. Kemudian disesuaikan dengan nama kota tempat asalnya yaitu Magnesia. Itu magnet ya. Jadi kalau ada magnet itu Tapi kok bisa nyasar ke Indonesia, Pak? iya kan sampai seluruh dunia itu jadinya. Kan diekspor. Berikutnya perhatikan nih. Ada benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya apa? Paku, gunting, peniti, penjepit kertas tuh ya contohnya. Namun ada juga benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Tidak terpengaruh magnet ya. Apa itu? Pensil, daun, sisir, gelang, penghapus, kayu, kaca, dan yang lainnya ya. Kira-kira kalau Pak Nur nyebutkan karpet, karpet tertarik magnet atau tidak? Non-magnetis. Oh, non-magnetis. Kalau misalnya apa ya? Buku. Mobil mainan itu yang Hot Wheel. Magnetis. Ya. Non. Ini berat, Pak. Saya berat. Hot Wheel itu loh. Yang dari Tapi besi berat, kan Pak, bisa itu. ya. Nah, iya. Bisa tapi berat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Benda ada magnetis dan tidak magnetis ya, non magnetis. Oke, berikutnya. Sekarang kita bahas tentang jenis magnet. Ini dia jenis magnet. Ada pertama magnet alam, berarti magnet yang otomatis dibuat oleh alam yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, itu magnet alam. Contohnya apa? Yaitu di tempatnya ada Jabal Magnet di sana ya, di Timur Tengah gitu ya. Disebut magnet alam karena benar-benar proses alami tanpa proses pembuatan. Penggunaan magnet ketika ditemukan di kotak magnesia hanya sebatas petunjuk arah, jadi bisa digunakan untuk petunjuk arah. Kemudian ada magnet buatan. Apa itu magnet buatan? Magnet yang melalui proses tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berarti diproses, dibuat oleh manusia. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang cara membuat magnet, gimana cara membuat magnet? Yang pertama dengan cara gosokan. Penggosokan harus dilakukan searah dan tetap. Searah ya, searah dan tetap. Setelah digosok, besi atau baja baru akan menjadi magnet. Nah, ini perhatikan. Kalau bahannya besi, maka akan bersifat magnetnya sementara. Tapi kalau dari baja, magnetnya akan bersifat tetap. Ini contoh. Ya, dia nih, silahkan diperhatikan. Caranya seperti ini. Nah, begitu ya. Ulang lagi. Nah, pertama kan dia besi biasa, kemudian nanti akan jadi magnet, ada SU-nya di situ. SU, S itu selatan, U itu utara ya. Nah, caranya digosok seperti itu berulang-ulang, searah. Tidak boleh digosok kanan kiri atau depan belakang tuh nggak boleh. Jadi gosoknya searah ya. Oke, begitu. Cara yang kedua, ini cara yang kedua, dengan cara induksi. Mendekatkan bahan besi atau baja dengan magnet, didekatkan saja ya. Magnet induksi terjadi karena pengaruh gaya tarik magnet dialirkan pada benda yang di dekatnya. Jadi seperti ini contohnya.
Nah, nanti lama-lama dia akan menjadi apa? Baja itu apa, Pak? Baja. Nah, nanti dicari ya. Baja itu campuran besi sama apa itu ya? Baja hitam. Baja hitam. Itu lebih kuat biasanya. Malah jadi Baja. satria baja hitam. Nanti kita Kamen Rider Secret. Nah, seperti ini ya. Jadi Lama-lama besi yang ada di dekat magnet akan menjadi magnet ya. Jadi bisa menarik klip seperti ini. Kemudian ada cara yang ketiga, maaf ini ketiga ya, bukan kedua. Cara elektromagnetik. Dengan apa? Dengan cara mengalirkan listrik pada besi atau baja yang akan dibuat magnet. Jika arus listriknya diputus, sifat magnet akan langsung hilang. Cara ini dipakai untuk memindahkan besi rongsokan menggunakan kren magnet. Ya. Ini contohnya seperti ini, ada baterai, kemudian ada besi, dikasih lilitan seperti itu. Nah, paku yang ada di sebelahnya akan tertarik seperti itu. Kita coba lagi ya. Nah, begitu ya. Jadi besinya ketika dialiri listrik akan menjadi magnet. Kalau diputus saklarnya, baru dia tidak jadi magnet lagi. Ini cara elektromagnetik, yaitu dengan menggunakan listrik. Elektro itu kan listrik ya. Oke. Bentuk magnet. Ya, di buku ada. Ini Pak Anwar ambilkan dari buku-buku ya. Tapi gambarnya Pak Anwar buat ambil dari yang lain. Enggak pernah lihat magnet, Pak, aku, Pak. Enggak pernah. Magnet alam berwarna hitam pekat. Jika jatuh mudah patah. Tapi kalau magnet buatan seperti ini ya, ada dua warna. Ada yang warna merah, warna biru. Biasanya merah itu untuk utara, north. Kalau biru itu untuk arah selatannya. Jauh. Bentuk magnet bervariasi. Ada magnet batang seperti ini ya, contohnya. Kemudian ada magnet U. Magnet U bentuknya seperti huruf U. Magnet silinder, bentuknya silinder. Magnet ladam atau tapal kuda. Ini seperti tapal di kaki kuda itu ya. Magnet ladam namanya. Magnet jarum, bentuknya seperti jarum. Kemudian magnet cakram. Cakram api. Atau iya, apa namanya? Lempengan gitu ya. Magnet cincin. Ini bentuk-bentuk magnetnya seperti ini. Nanti disesuaikan dengan kegunaannya magnet ini ya. Sekarang sifat magnet. Nah, magnet selalu mengarah ke utara dan selatan. Yang merah ini ke utara, yang biru ke selatan. Ini biasanya terjadi pada kompas ya. Di kompas itu pakai magnet seperti ini ya. Ini mau diputer-puter kayak apa nanti di arahnya ke utara dan selatan. Kecuali di kutub, di daerah kutub dia bingung ya. Kemudian magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, begini contohnya. Kutub yang berlainan jenis akan tarik-menarik, kutub sejenis akan tolak-menolak. Aku pernah coba, Pak. Berikutnya, nah, sifat yang keempat memiliki gaya tarik. Ya. Magnet itu memiliki gaya tarik karena bisa menarik benda-benda yang magnetis di daerah sekelilingnya. Berikutnya, gaya tariknya menembus benda. Nah, ini kalau kalian pernah mencoba itu kan kayak sulapan ya. Nanti bendanya bergerak sendiri, ternyata digerakkan dari bawah meja. Daya tembus magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang, jenis penghalang, kekuatan magnet, serta jarak antara magnet dan benda. Nah. Oke, berikutnya kita bahas tentang manfaat magnet. Ini yang terakhir, merapatkan benda. Nah, ini misalnya di penutup kulkas, itu kan ada magnetnya ya. Kemudian penutup pensil, diskrip itu ya, ada magnetnya kan? Ya, diskrip. Kalau di pintu, kadang pintunya itu dikasih magnet biar nempel di tembok gitu kan. Dua, sebagai petunjuk arah dalam kompas. Ini kompas sebenarnya seperti ini ya. Kemudian mengangkat benda-benda besi. Nah, ini contohnya misalnya ini ada gambar orang itu ambil besi paku
jalanan itu ya, pakai magnet ya. Dinamo sepeda. Nah, magnet ada di dinamo sepeda ini. Dengan adanya gerakan dan magnet akan menghasilkan listrik ya. Listrik nanti jadi dimanfaatkan untuk lampu. Pada permainan anak-anak, siapa yang punya Tamiya? Dulu mama, dulu aku punya. Tamiya itu kan ada dinamonya kan ya, ada rotornya kan. Dia bisa bergerak karena ada magnetnya di situ. Listrik, ada lilitan, kemudian ada magnet. Maka akan jadi gerak. Pengeras suara pada mic, ya, mikrofon, radio, televisi, telepon itu pasti ada magnetnya ya. Kemudian kereta api magnetik ya, digunakan pada kereta api magnetik ini pakai magnet ya. Ya, itu diantara kegunaan magnet. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan tentang magnet? Enggak. Ada? Paham? Udah. Oke, jadi kita belajar tentang macam magnet, cara buat magnet, kemudian manfaat magnet ya. Udah ya. Nah, ini magnetis, non magnetis. Nah,